diambil dari kisah Robert Kiyosaki. Pensiunan miliarder. Saya mengenal baik seorang lelaki. Beliau adalah sosok yang tegas dan bekerja keras. Walau hanya tamatan SMP, beliau mampu menjadi pemimpin yang hampir membawahi 10.000 karyawan di sebuah perusahaan besar. Semasa mudanya yang sehat dan kuat, beliau memiliki karir yang gemilang. Perusahaan juga memberikan fasilitas rumah dan mobil. Keluarganya hidup berkecukupan. Setiap bulannya beliau menerima gaji dan bonus yang lumayan besar jumlahnya. Hampir-hampir tidak ada masalah keuangan dalam kehidupannya. Namun masa kejayaan itu hanya bisa dirasakan saat beliau masih sehat dan masih kuat. Ketika memasuki usia 48 tahun, beliau terkena penyakit stroke yang otomatis berpengaruh pada pekerjaannya. Melihat kinerjanya yang menurun dan tenaganya yang tidak optimal lagi, 3 bulan kemudian pihak perusahaan memutuskan untuk memberhentikannya dan memberikan uang pensiun yang lumayan besar jumlahnya, yaitu miliaran rupiah. Fasilitas rumah dan mobil diambil kembali oleh perusahaan. Beliau akhirnya pulang ke kampung halaman untuk menghabiskan masa tuanya. Kemudian tahukah Anda bagaimana keadaan lelaki tersebut dan keluarganya setelah dia tidak bisa bekerja lagi? Oke, kita jawab. Kehidupannya berubah sangat drastis. 2 tahun kemudian, uang pensiunnya habis hanya untuk biaya berobat dan kebutuhan sehari-hari saja. Karena tidak memiliki duit lagi, saat itu hidupnya telah bergantung pada anak-anaknya yang mulai tumbuh dewasa. Anak-anaknya saat itu hanya mampu membantu untuk kebutuhan makan saja untuk sehari-harinya, tapi tidak sanggup untuk membayar biaya berobat dan keperluan penting lainnya. Masa-masa sulit tersebut beliau jalani sampai maut menjemputnya di usia 58 tahun. Masa tua yang beliau jalani sangat berbeda dengan masa mudanya yang mapan dan sukses. Di masa tuanya, beliau hidup dalam kemiskinan dan sakit-sakitan. Siapakah lelaki ini? Hati saya selalu menangis ketika merenungi perjalanan hidupnya, karena saya mengenal baik siapa lelaki ini. Beliau adalah ayah kandung saya sendiri, Robert Kiyosaki. Penyesalan terdalam saya adalah belum sempat membahagiakan dan membalas jasa ayah saya. Semasa hidup ayah saya dan saudara saya juga dalam proses mencari jati diri. Dan bahkan bisnis saya gagal berkali-kali. Sedihnya lagi, ibu saya sampai berjualan kacang dan kerupuk demi menutupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari kami. Saya lalu bertanya-tanya, kenapa ayah saya di masa mudanya tidak menjalani masa pensiun dengan tenang? Bukankah ayah saya memiliki gaji yang tinggi? Bukankah ayah saya adalah seorang pensiunan miliarder? Seharusnya di masa tuanya ayah saya hidup dengan tenang. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kenapa? Akhirnya jawaban itu baru saya temukan beberapa tahun kemudian saat bertanya kepada guru bisnis saya. Inilah 3 hal yang tidak dilakukan oleh ayah saya. Yang pertama, beliau tidak memulai bisnis dari usia mudanya. Yang kedua, saat produktif dan memiliki gaji yang tinggi, beliau tidak berinvestasi. Dan yang ketiga, beliau tidak tahu cara mengelola keuangan dalam masa pensiunannya. Sekarang coba renungkan sejenak, apakah ada persamaan pengalaman hidup Anda dengan ayah saya, atau sudah adakah jejak-jejak pengikut perjalanan hidup ayah saya? Sedikit hal yang bisa membuat kami merasa bersyukur adalah ayah saya pensiun pada usia 48 tahun, manakala kami anak-anaknya telah tumbuh dewasa. Saat itu saya sudah kelas 3 SMA, tapi coba lihat sekarang. Saya melihat banyak sekali orang muda dan memiliki anak-anak yang masih kecil sudah tidak bisa bekerja lagi karena sakit atau kecelakaan. Sungguh kenyataan hidup yang memilukan kalau ini terjadi kepada kita. Untuk itu, saya menceritakan pengalaman kehidupan ayah saya sebagai contoh kepada kita tentang betapa pentingnya kita segera memulai bisnis, investasi, dan belajar mengelola keuangan sedini mungkin. Sejujurnya, saya pribadi sangat bangga kepada ayah saya. Begitu juga kepada kedua saudara saya, karena apapun yang beliau lakukan saat itu adalah yang terbaik untuk kami anak-anaknya. Banyak sekali contoh nyata yang hadir di dekat kita. Untuk itulah saya menyarankan Anda segera belajar ilmu bisnis dan investasi di usia aktif, agar tidak kesusahan di masa tuanya. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita di atas? Dalam setiap kejadian buruk yang menimpa kita selalu tersimpan sebuah hikmah. Pintar-pintarlah menyikapinya dengan hati yang baik sangka juga. Kalau Tuhan yang sudah berkehendak, percuma menolak.
Jika sekiranya hati lebih mau bersabar, maka saya yakin semuanya akan terlihat lebih indah kelak dan jauh dari kata resah. Tahun 2011 saat bisnis saya gagal besar dan berutang kepada orang banyak, saya terpaksa mengungsi keluar kota untuk menghindar dari kejaran uang para kolektor. Tragis emang. Tapi berawal dari sanalah saya jadi mengenal bisnis event organizer atau EO yang mengubah hidup saya ke jalan yang lebih baik. Mungkin saja jika bisnis saya tidak gagal dulu, saya masih akan tetap menjadi sosok orang yang minim relasi dan ilmu, masih berdiam di kampung dan tidak melihat bagaimana luasnya dunia luar. Manusia boleh punya plan A, plan B, tapi tetap saja plan Tuhan yang terbaik, yang paling nikmat saat kita jalani. Yakinlah segalanya akan indah pada akhirnya. Intinya, tetaplah yakin dan bersyukur setiap saatnya.